Ini ada cara gampangnya untuk nentuin penyelesaian dari diagram Venn seperti ini. Jadi kamu simbolin aja ya seperti ini, lalu kita coba deh satu-satu. Ini menurut kakak lumayan gampang dibanding kamu bayangin dan definisiin menggunakan konsep-konsep diagram Venn. Ini lebih gampang banget. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang. Halo semuanya, kembali lagi di channel GP Media bersama Kak Mawardi. Kali ini kakak mau ngebahas pengetahuan kuantitatif ya. Bocoran hari pertama, hari kedua, hari ketiga, gelombang yang kedua ya. Soal-soalnya hampir mirip kok sama yang gelombang pertama. Ada bangun ruang, terus ada fungsi komposisi, terus ada eksponen. Oh iya, di hari ketiga nih tadi ya, ada juga soal yang gampang banget. Tadi tuh kata murid kakak bilang, Kak ada soal yang gampang banget kayak 5L dikurang 10 sama dengan 0, maka L nya berapa? Itu sih gampang banget ya, tinggal min 10 pindahin ke kanan, 5L sama dengan 10, L nya sama dengan 10 per 5 sama dengan 2 ya. Kali ini emang aljabar aja yang biasa, tadi juga keluar trigonometri aja yang biasa ya, yang dasar-dasar. Oke langsung aja ya, kakak membahas ini bocoran hari pertama, hari kedua, hari ketiga kakak kumpulin. Tapi kalian itu juga jangan bilang, Kak nggak ada deh tadi perasaan soal yang kayak tadi, kali aja kamu itu nggak dapet tapi teman kamu itu dapet ya. Ada beberapa anak yang dapat untuk bab trigonometri, ada juga yang nggak dapet, ada juga yang dapat fungsi komposisi, tapi ada juga yang nggak dapet ya. Jadi kalian juga nggak bisa bilang itu soal nggak ada tuh tadi di ujian yang gue ikutin gitu ya. Oke langsung aja ya. Nih soal nomor 1 eksponen ya. Ini eksponennya gampang banget nih. Ini mah tinggal dicoret aja si min 2 pangkat 10 ditambah 2 pangkat 10. Di sini min, di sini positif dan angkanya sama. Coret, cret gitu. Jadi 2 pangkat 14 dibagi dengan 2 pangkat 10. Kalau ada pembagian maka pangkatnya dikurang. 14 dikurang dengan 10. Nah ini hasilnya sama dengan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2, hasilnya 16. Jawabannya yang C. Nah kakak juga kasih latihannya nih, lumayan kalian bisa otak-atik, dan kalau ada kesulitan kita diskusi di kolom komentar. Nomor 2 fungsi komposisi. Diketahui FOGOH X sama dengan 4X tambah 5. GOH X nya sama dengan X kuadrat tambah 2. Nah yang ditanya F3 Kak. Nah kakak mau jembrengin si FOGOH X nya dulu, si fungsi komposisinya kita harus tulis. Jadi FOGOH X itu artinya F buka kurung GOH X sama dengan 4X tambah 5. Nah ini enak banget, GOH X nya udah ada, X kuadrat tambah 2. Ini kakak tinggal cemplungin aja ke sini ya, tulis deh F buka kurung X kuadrat tambah 2 sama dengan 4X tambah 5. Yang ditanya F3. F3 sama dengan titik-titik. Gimana ya caranya biar X kuadrat tambah 2 ini nilainya itu sama dengan 3? Ayo kira-kira berapa yo? Biar hasilnya sama dengan 3, nilai X nya berapa? Ya benar, positif 1 atau negatif 1. Bisa dua-duanya ya. Bisa negatif 1 dikuadratin 1 ditambah 2, 3.
Positif 1 dikuadratin 1 ditambah 2, 3 juga. Berarti bisa X-nya min 1 atau bisa X-nya sama dengan 1. Nah, ini kita tinggal cemplungin deh. Jadi F3 ganti X-nya sama min 1 dulu. 4 buka kurung min 1 ditambah 5. 4 kali min 1 min 4 ditambah 5, 1. Ada ya jawabannya nih yang B. Coba kita ganti nilai X-nya dengan 1. 4 dikali 1, 4 ditambah 5, 9. Nggak ada ya jawabannya. Yang ada itu adalah yang B. Nah, ini ada latihannya. Coba kalian kerjain ya. Halo sahabat GP Media, ujian sebentar lagi akan segera tiba dan pastinya kamu ingin meraih hasil terbaik, bukan? Nah, caranya gampang. Teman-teman bisa buka website gpmedia.id, klik daftar di sini, lalu isi semua datanya. Setelah itu, login dan masukkan email serta password yang telah terdaftar. Di sini kita punya berbagai tryout loh, mulai dari tryout SNBT, tryout ujian mandiri SMIPB, SIMAK UI, UTUL UGM, dan tryout mandiri lainnya. Selain itu, tryout sekolah kedinasan seperti STAN dan STIS juga tersedia di sini. Dan kita punya kelas online-nya juga loh teman-teman. Sebelum mengerjakan tryout, kalian pilih PTN dan jurusan yang kalian mau ya. Soal-soal tryout GP Media sudah disesuaikan dengan aturan sosialisasi SNPMB dan website simulasinya. Setelah selesai, kalian bisa lihat skor hasil akhir, ranking, dan grafik nilai tryoutnya. Setiap paket tryout GP Media juga dilengkapi dengan video pembahasan yang jelas dan mudah dipahami. Ayo, jangan sia-siakan kesempatan untuk meraih hasil terbaik di ujianmu. Kunjungi gpmedia.id sekarang juga dan mulailah persiapkan dirimu dari sekarang. Nomor 3, aritmatika. Barisan aritmatika ini ada 4 bilangan, min 3, A, B, 12. Kakak tulis di sini min 3, A, B, 12 adalah barisan aritmatika. Rata-rata 7 suku pertama barisan ini adalah yang ditanya rata-rata 7 suku pertama. Nah, ini kakak penggal aja ya. Ini penggalan yang pertama, berarti ada 3 bilangan. Gunakan rumus 2 kali suku kedua sama dengan suku pertama ditambah suku ketiga. Suku keduanya A, berarti 2A sama dengan suku pertamanya min 3 ditambah suku ketiganya B. Nah, ini B sama dengan 2A min 3 usir ke kiri, jadi positif 3. Dapat tuh hubungan antara B sama A. Tapi kita nggak dapat langsung, B-nya itu berupa angka, A-nya berupa angka, nggak dapat. Berarti kita butuh penggalan yang kedua. Ini kakak penggal nih, yang warna ungu. A, B sama 12. Jadi suku keduanya B nih, bukan A lagi. Karena kan penggalan yang kedua itu yang warna ungu, A, B, 12. Suku pertamanya itu A, suku keduanya B, suku ketiganya 12. Berarti 2 dikali dengan suku keduanya B sama dengan suku pertamanya A ditambah dengan 12. Nah, ini B-nya kakak cemplungin ke sini ya. Jadi 2 buka kurung 2A ditambah 3 sama dengan A tambah 12. Pelangi-pelangiin. 2 kali 2A 4A. 2 kali 3, 6 sama dengan A tambah 12. Kita kumpulin yang sejenis ya. A usir ke kiri, jadi negatif A, Kak. 6 usir ke kanan, jadi 12 dikurang 6. 3A sama dengan 6, nilai A-nya sama dengan 6 dibagi 3, 2. Nah, kalau A-nya 2, B-nya berapa? Ya ganti lagi nih, A-nya dengan 2, ditambah 3, jadi B-nya sama dengan 2 kali 2, 4 ditambah 3, 7. Jadi barisannya itu adalah min 3, A, 2, B, 7, 12. Suku pertamanya min 3, bedanya atau B-nya, ini beda ya sama yang ini. Kalau ini B-nya yaitu suku ketiga. Kalau ini beda atau selisih sama dengan B, ya kamu tinggal kurang aja. Suku kedua dikurang suku pertama, 2 dikurang min 3 sama dengan min ketemu min positif. Jadi hasilnya 5. Nah, ini yang ditanya rata-rata 7 suku pertama. Rumusnya S7 dibagi dengan 7. Kita cari dulu ya S7, tulisnya di sini aja deh. Ini S7. Rumusnya 7 dibagi 2, 2 dikali A ditambah 7 dikurang 1 itu 6 dikali dengan B. Ingat ya rumus SN, N per 2, 2A ditambah N min 1 dikali B, jadi 7 per 2, 2 dikali A,
A ini suku pertama ya, min 3. Ingat, bukan A yang ini, bukan A-nya yang sama dengan 2. Tapi A ini adalah suku pertama dari barisan aritmatika min 3, 2, 7, 12. Jadi min 3 ditambah 6 dikali B. B-nya 5. B ini beda ya, bukan variabel B yang ini. Jadi sama dengan 7/2, ini min 6 tambah 30. 7/2, ini 24, ini coret-coret jadi 12. Jadi ternyata S7-nya sama dengan 7 dikali 12. Jadi nilai rata-ratanya itu 7 dikali dengan 12 dibagi dengan 7 bilangan. Ini coret-coret, jadi hasilnya sama dengan 12. Jawabannya yang A. Kamu kerjain latihannya juga ya. Nomor 4, kemarin ada murid kakak yang bilang gini, Kak, ada diagram Venn, lingkarannya 3. Terus juga ada daerah yang diarsir, terus pilihan gandanya itu ada irisan, gabungan, dikurang gitu. Jadi kakak prediksiin ini yang keluar ya. Semoga aja ini maksudnya ya. Jadi kalau ada soal-soal seperti ini, kita simbolin ini 1, ini 2, ini 3, 4, 5, 6, 7. Nanti jawabannya harus yang diarsir. Jawabannya itu harus 1, 2, 3. Ini jawabannya. Himpunan yang A itu 1, 2, 4, 5. Himpunan yang B-nya itu 2, 3, 5 sama 6. Himpunan yang C-nya 4, 5, 6, 7. Nah, ini kita harus coba satu-satu. Nah, ini kita coba satu-satu ya. Kita mulai dari yang A. A irisan, A-nya kakak tulis deh. Ini 1, 2, 4, 5. Diiris dengan B gabungan C. B sama C kita gabung. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau ada irisan berarti cari yang sama. Yang sama itu 2, 4, sama 5. Jadi ini 2, 4, dan 5. Bukan jawabannya ya, karena yang jawabannya 1, 2, 3. Coba yang B. A-nya 1, 2, 4, 5. Digabung dengan B irisan C. B sama C irisannya 5 dan 6. Ini 5 dan 6 ya. Ini 5, 6. Nah, jadi kalau kakak gabung 1, 2, 4, 5 sama 6. Yang C, A gabungan B. A sama B digabung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dikurang sama C. C-nya 4, 5, 6, 7. Nah, kalau dikurang, kamu lihat dulu irisannya atau yang sama. Kita coret nih yang sama. 5, 6 sama 4 sama. Nah, terus kamu lihat himpunan yang pertama. Himpunan yang pertama itu atau yang depan. Ini 1, 2, 3. Itu yang diambil. 1, 2, 3 ya. Jadi jawabannya yang C. Karena sama kan, ini 1, 2, 3, ini 1, 2, 3 juga. Coba kalian dicoba pilihan yang D dan E. Nah, terus juga dicoba juga latihannya ya. Kalau ada kesulitan, kita diskusi di kolom komentar. Nomor 5. Di sini ada bilangan. Diketahui A lingkaran titik B itu sama dengan 2 dikurang A kali B per A tambah B. C bintang D itu sama dengan C tambah 6 per D. Nah, kamu disuruh nentuin hubungan antara P sama Q. Kakak mau coba N-nya 4 dulu. Kalau N-nya sama dengan 4, berarti 2 bintang, ini 4, bulat titik min 1. Kita mulai dari 4 bulat titik min 1. Kakak pakai rumus ini ya, 2 dikurang A kali B. 4 kali min 1, di sini min 4 dibagi dengan ini 4 ditambah min 1. 4 tambah min 1 langsung aja ya. Ini 3, min ketemu min jadi positif, 2 ditambah 4, 6. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi 2 bintang 2, pakai rumus yang ini C tambah 6 per D, berarti 2 ditambah 6 per 2, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Kalau N-nya sama dengan 4, berarti P-nya lebih kecil daripada Q. Kalau N-nya sama dengan 8, ya ini berarti 2 bintang 8 bulat titik min 1. Nah, kakak kerjain 8 bulat titik min 1 dulu nih. Pakai rumus 2 dikurang kaliin 8 kali min 1 min 8 dibagi dengan 8 ditambah min 1 yaitu 7. Jadi 10 per 7. Nah, ini 2 bintang 10 per 7 sama dengan 2 ditambah 6 dibagi 10 per 7. Nah, ini kakak koprol ya. Kalau ada pembagian pecahan,
pecahan yang bawah kita koprol atau kita balik. 2 ditambah 6 dikali 7 per 10 sama dengan 2 ditambah 42 per 10 sama dengan 2 ditambah 4,2, hasilnya 6,2. Jadi kalau N-nya sama dengan 8, masih tetap sama, P-nya itu lebih kecil daripada Q. Itu, jadi jawaban yang B nih. Ada latihannya juga, coba kalian kerjain ya. Nomor 6, trigonometri. Ini ada murid kakak juga yang bilang, Kak ada trigonometri. Tapi tenang ya. Trigonometrinya ini yang dasar kok. Kalian tuh harus hafal rumus sin, cos, sama tangen. Sin itu rumusnya depan per miring, cos itu rumusnya samping per miring, sedangkan tangen itu rumusnya benar ya. Kalian udah siap untuk UTBK. Hari keempat sampai hari ketujuh gelombang yang kedua. Ini harus dihafal. Nah ini yang bawahnya belum ada nih angkanya. Angka yang bawah itu cara mencarinya atau sampingnya M atau depannya K. Ini cara nyarinya gini, akar. Angka yang gede kamu kuadratin aja. Kalau nyari yang bawah, alas atau nyari tinggi itu dikurang ya sama angka yang kecil, 1 kuadrat. Akar 7 dikuadratin 7 dikurang 1, jadi yang bawahnya itu akar 6. Kita cari satu-satu. Yang ditanya tangen K itu rumusnya depan per samping. Depannya K itu akar 6, sampingnya K 1, jadi jawabannya akar 6. Nah ini benar. Oh ya, kalau ada pernyataan seperti ini, kalian jangan lirik pernyataan yang ketiga. Nih, jangan lirik pernyataan ketiga. Pernyataan yang ketiga ini haram hukumnya. Jadi ternyata ada yang haram di dalam matematika. Pernyataan yang ketiga itu haram kamu lirik. Karena kalau satu benar, pasti 3 benar. Kalau satu salah, pasti 3 salah ya. Tapi kita cari juga sih pernyataan yang ketiga ini benar atau enggak ya. Nah, sekarang pernyataan yang kedua. Sekan. Sekan itu kebalikannya apa, Kak? Sekan itu kebalikannya adalah cos. Kita cari cos M dulu. Cos M itu rumusnya samping per miring. Sampingnya M itu akar 6, miringnya akar 7. Nah, kalau yang ditanya sekan M ya tinggal dibalik aja. Akar 7 per akar 6 ini kita rasionalkan dikali akar 6 per akar 6. Jadi jawabannya akar 6 kali akar 6 itu 6. Ini 1, akar 7 kali akar 6 itu akar 42. Ini benar. Pernyataan yang ketiga. Pernyataan ketiga udah pasti benar sih ya. Cuma kita cek dulu deh. Kok tangen itu kebalikannya tangen. Nah, tangen M-nya itu sama dengan depan. Depannya 1, sedangkan sampingnya akar 6. Kalau yang ditanya kotangen M, kita balik aja akar 6 per 1, hasilnya akar 6. Benar kan? Sekarang pernyataan yang keempat, kita butuh nilai sin M. Sin M itu rumusnya depan per miring, depannya M1, sedangkan miringnya akar 7. Kita butuh cos K. Cos itu rumusnya samping per miring. Sampingnya K itu 1, miringnya akar 7. Yang ditanya 2 dikali sin M dikali dengan cos K 1 per akar 7 sama dengan 2 per 7. Ini benar juga. Jadi jawaban yang E ya. Yang E itu benar semua. Kalian kerjain latihannya ya. Oke, soal nomor 7 ya. Bangun ruang prisma yang di dalamnya terdapat limas dengan alas persegi seperti pada gambar. Jadi limas alasnya berupa persegi, sedangkan prisma alasnya segitiga, ADE dan BCF. Kalau persegi berarti AB sama AD-nya sama nih. Luas alas dari prismanya atau luas segitiganya 12 cm. Luas alasnya itu sama dengan 12. Luas alas itu rumusnya alas kali tinggi dibagi 2 sama dengan 12. Alasnya itu sama dengan 8. Karena tinggi limasnya 8. Tinggi limas itu yang ini ya, yang AB ini 8. Ya berarti untuk DA-nya 8 juga. Ini alas dari segitiga. 8 dikali dengan tinggi. Tingginya itu dari sini ke sini ya. Ini tingginya. Sama dengan dibagi 2 sama dengan 12. 8 dibagi 2 4. 4T sama dengan 12. Jadi tinggi segitiganya 12 dibagi 4 sama dengan 3 ya. Nah, kalian juga dapat nih untuk tinggi dari segitiga DAO. Ini O ya.
Ini O, berarti tinggi segitiganya. Ini kakak simbolin T deh. Jadi TO-nya itu sama dengan 5. Kenapa TO-nya sama dengan 5? Ini kita anggap EO-nya itu setengah dari EF. Karena EF-nya itu 8, maka EO-nya 4 ya. Ini maksud soalnya EO-nya itu adalah pertengahan dari EF. Jadi kalau di sini 4, tingginya itu sama dengan 3, maka TO-nya sama dengan 5 ya. Nah, untuk mencari luas permukaan dari limas, kita harus mencari luas segitiga yang tegaknya nih ya. DAO, segitiga DAO itu alasnya DA itu 8 dikali dengan tingginya itu TO-nya 5 dibagi 2, 8 kali 5 40 dibagi 2 20. Karena sisi tegaknya atau segitiganya ada 4, ini kita kali 4, 20 dikali 4 sama dengan 80. Ini ada 4 ya. DAO, ABO, BCO sama DCO. Jadi ada 4. Tinggal kita kali 4. 20 kali 4 sama dengan 80. Nah, luas yang bawah ADCB ini berupa persegi yang sisinya itu sama dengan 8. Ini 8 kita kali 8 kali 8 itu 64. Jadi kita kalau totalin hasilnya 144 cm persegi. Jawabannya yang E. Oke, sekian aja soal dari kakak. Semoga aja keluar ya di hari keempat, hari kelima, hari keenam, dan hari ketujuh. Nih kakak doain subscriber GEP Media itu tembus SNBT 2023 dan masuk ke PTN yang kalian impi-impikan ya. Kalian udah belajar dari video-video kakak, dari video-video guru-guru GEP Media. Semoga aja keluar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.